Assalamualaikum Satu, warahmatullahi wabarakatuh. jadi Kami dua, dari kelompok 11 ingin tiga. mempresentasikan apa yang kami kerjakan selama 3 minggu terakhir ini, yaitu analisis tren kenaikan suhu global akibat aktivitas manusia berdasarkan data suhu permukaan bumi berkelay Earth. Anggota kami yaitu Raffi Mutama, Muhammad Kisya Kamil Ibrahim, saya sendiri, Muhammad Dani Ramadan, dan Video Rayhan Indrajat. Kami dari program studi teknik informatika. Abstrak, perubahan iklim global menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir. Ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren suhu global dari tahun ke tahun dan mengevaluasi sejauh mana aktivitas manusia, khususnya emisi gas rumah kaca, berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Data yang digunakan berasal dari sumber terpercaya seperti NASA dan NOAA, mencakup rentang waktu puluhan tahun. Metode analisis ini melibatkan uji hipotesis statistik untuk menentukan signifikansi peningkatan suhu serta hubungan dengan emisi karbon. Hasil analisis menunjukkan adanya tren kenaikan suhu yang signifikan secara statistik, yang berkorelasi dengan peningkatan aktivitas industri dan pembakaran bahan bakar fosil. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam mengenai pemanasan global serta menjadi dasar untuk tindakan mitigasi yang lebih tepat. Pendahuluan di era modern saat ini, isu pemanasan global menjadi perhatian utama dunia. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berdampak langsung pada suhu bumi. Perbedaan suhu ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekosistem, cuaca ekstrem, dan kesehatan manusia. Namun, masih banyak pertanyaan tentang sejauh mana aktivitas manusia berkontribusi terhadap suhu. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawabnya dengan pendekatan analisis data dan uji statistik terhadap tren suhu dunia dalam beberapa dekade terakhir. Baik, untuk kajian literatur dan rumusan hipotesis akan dilanjutkan oleh Raffi Mutama. Malan. Kajian literatur dan rumusan hipotesis. Di sini pemanasan global adalah topik utama yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia sejak revolusi industri. Penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Berbagai penelitian ilmiah termasuk dari IPCC, Hansen et al., NASA, dan NOAA secara konsisten menunjukkan adanya korelasi kuat dan tren kenaikan suhu global yang signifikan, terutama sejak pertengahan abad ke-20, yang dapat dianalisis dengan data objektif dari lembaga seperti Berkeley Earth. Lalu ada regresi linear sederhana. Ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear signifikan antara variabel independen atau waktu emisi CO2 dan variabel independen yaitu kenaikan suhu. Ada juga koefisien korelasi Pearson yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Metode penelitian yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif, deskriptif, dan statistik inferensial untuk menganalisa hubungan antara perubahan suhu global dan aktivitas manusia dalam jangka waktu tertentu. Baik, untuk metode penelitian Baik, untuk metode penelitian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani Ramadan. Oke. Ya. Sorry. Oke, baik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 5. 1. Jenis dan sumber data.
Penelitian ini menggunakan data sekunder bersifat time series atau data deret waktu yang diambil dari sumber terpercaya, yaitu Berkeley Earth untuk data suhu global tahunan, lalu Our World in Data, dan World Bank untuk data emisi karbon dan aktivitas manusia terkait. Rentang waktu data yang dianalisis adalah tahun 1960 hingga 2020. Untuk mencerminkan tren jangka panjang terkait perubahan iklim, 2. Variabel penelitian. Variabel Independent X, tahun atau jumlah emisi karbon CO2 per tahun. Variabel Dependent Y, suhu rata-rata global tahunan dalam derajat Celcius. 3. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan dua teknik utama. Regresi linear sederhana untuk menguji hubungan linear antara waktu atau emisi terhadap suhu global. Uji korelasi persen untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Berikutnya 4. Uji hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 tidak ada tren kenaikan suhu global yang signifikan, atau B1 sama dengan 0 atau P sama dengan 0. Lalu hipotesis alternatif H1. Terdapat tren kenaikan suhu global yang signifikan. B1 lebih besar dari 0 atau P lebih besar dari 0. Taraf signifikasi A sama dengan 0,05. 5. Alat analisis. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk regresi linear, grafik Baik, tren dan pengolahan untuk data, langkah-langkah analisis PSS, data Python, akan atau R dilanjutkan opsional oleh untuk Vero menganalisis Raihan. statistik lanjutan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Mas Dani Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah analisis data, yang dimana penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif berbasis deret waktu untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas manusia dan peningkatan suhu global. Adapun tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan data suhu global dan emisi karbon pada rentang waktu 1960 hingga 2020. Yang kedua, tampilkan tren dalam grafik deret waktu. Yang ketiga, lakukan regresi linear untuk menguji hubungan waktu dan emisi terhadap suhu. Yang keempat, uji korelasi persen untuk kekuatan hubungan antar variabel. Yang kelima, uji hipotesis dengan A sama dengan 0,05. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk melihat signifikasi tren, yang dimana kita menggunakan Excel atau Python untuk olah data dan memvisualisasikannya dengan R. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Analisis data dan Berkeley Earth menunjukkan tren kenaikan suhu global yang konsisten sejak 1960. Terutama pasca 1970, regresi linear menghasilkan kemiringan positif. Dan uji korelasi persen menunjukkan hubungan kuat antara emisi karbon dan kenaikan suhu. Hipotesis 0 ditolak menandakan bahwa kenaikan suhu global signifikan statistiknya dan berkaitan erat dengan aktivitas manusia, khususnya emisi CO2. Temuan ini menguatkan bukti bahwa perubahan iklim bersifat nyata dan didorong oleh faktor antropogenik. Lalu kesimpulannya, setelah kita berempat melakukan penelitian ini, kita temukan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa suhu global mengalami tren kenaikan signifikan dari tahun ke tahun, terutama setelah era industrialisasi modern. Analisis regresi linear dan uji korelasi persen membuktikan adanya hubungan positif yang kuat antara emisi karbon dan peningkatan suhu rata-rata bumi. Dengan ditolaknya hipotesis 0, dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global bukan sekedar fluktuasi alami, melainkan dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas manusia, khususnya emisi gas rumah kaca. Temuan ini memperkuat adanya urgensi yang perlu tindakan kolektif untuk menekan emisi karbon demi menghambat laju perubahan iklim di masa depan. Oke, selanjutnya di sini slide terakhir yang dimana jadwal penelitian yang telah kita lakukan dari tahap pertama sampai tahap ke-6. Pada tanggal 30 Juni, saya, Kamil, Raffi, dan Bang Dani sudah menentukan sumber data dan menentukan judul hipotesis. Lalu pada tanggal 5 Juli, kita sudah menentukan dan melanjutkan penyusunan artikel. Pada tanggal 8 Juli, kita juga setelah melakukan analisis data menggunakan inisialisasi ERCOT.
Lalu pada tanggal 22 Juli kemarin itu kita sudah membuat PowerPoint dan melakukan finishing terhadap kode agar penelitian ini bisa terselesaikan. Baik, segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.